Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Kita bakal langsung bedah sebuah pergeseran ekonomi besar yang jujur saja lagi bikin guncang pasar keuangan kita belakangan ini. Kalau kalian ngikutin berita, pasti kerasa banget nih turbulensinya. Dan ini bukan cuma gara-gara satu kejadian aja loh, ini benar-benar konvergensi atau pertemuan dari tekanan global dan domestik yang super kompleks. Ibaratnya badai sempurna. Nah, mari kita kupas tuntas data di balik layar ini sama-sama. Langsung aja ke angka yang bikin jantungan, Rp17.773 per dolar AS. Angka ini bukan sekedar statistik acak ya, ini benar-benar titik terendah yang sangat dramatis buat rupiah kita di tahun 2026. Penurunan setajam ini jelas bikin kaget banyak pihak. Pertanyaannya sekarang, apa sih pemicu utama kejatuhan sedrastis ini? Apakah ini murni karena faktor eksternal aja? Atau jangan-jangan ada kebijakan di dalam negeri yang tanpa disadari ikut memicu kepanikan? Kita cari tahu. Nah, buat ngurai benang kusut ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan mulai dari ngelihat gambaran besar badai sempurna ekonomi Indonesia. Terus, kita geser ngebahas tekanan eksternal dari MSCI dan geopolitik. Habis itu, masuk ke polemik panas soal penolakan IMF, ini soal kedaulatan atau malah nambah resiko. Baru deh kita bandingin pandangan investor global versus cadangan fiskal kita. Dan ditutup sama skenario terburuknya, bakal kayak gimana sih sampai akhir 2026? Oke, kita masuk ke poin pertama, badai sempurna ekonomi Indonesia. Penting banget nih buat kita pahami di awal, kalau anjloknya nilai tukar dan pasar saham kita belakangan ini sama sekali bukan karena satu peristiwa tunggal yang kebetulan lewat. Coba perhatikan, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita itu terkoreksi tajam banget. Lebih dari 19% sampai anjlok level 6.429. Kok bisa sampai separah itu? Jawabannya karena ada 5 faktor besar yang literally bertabrakan di bulan Mei 2026 ini. Kelima faktor inilah yang akhirnya nyiptain semacam badai sempurna yang ngehantam pertahanan ekonomi kita dari berbagai sisi dalam waktu yang bersamaan. Terus, apa aja tekanan dari luar? Di bagian kedua ini kita bahas tekanan eksternalnya, MSCI dan geopolitik. Kekuatan apa yang sebenarnya ngehantam kita dari luar sana dan bertindak sebagai pemicu teknis pelarian modal secara masif? Kita mulai dari faktor pertama, yaitu rebalancing MSCI. Buat yang belum familiar, bayangin aja ini kayak peninjauan ulang tahunan untuk komposisi saham-saham di dalam sebuah indeks global. Kenapa ini jadi krusial banget? Gini, waktu ada 6 saham raksasa Indonesia yang secara resmi dicoret atau dikeluarin dari indeks global ini pada bulan Mei, dana-dana investasi internasional itu terpaksa harus melakukan aksi jual secara otomatis. Ini tuh benar-benar mekanisme buta. Jadi sebaik apapun reformasi dari OJK kita di dalam negeri, manajer investasi global ya tetap harus ngelepas saham tersebut karena ngikutin aturan indeksnya. Dan efeknya nggak main-main loh. Dari data yang ada, estimasi dasar buat arus keluar modal itu aja udah nyentuh angka 1,8 miliar dolar AS. Tapi tunggu dulu, di skenario terburuknya, total capital flight atau arus keluar ini bisa membengkak drastis sampai 10 miliar dolar AS. Jual beli buta berjangka pendek inilah yang seketika membanjiri dan ngebebanin pasar saham kita tanpa ampun. Tapi masalah kita nggak cuma di saham. Di saat yang sama ada guncangan geopolitik yang sangat terasa. Ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran bikin harga minyak Brent terbang, melonjak 27%, dan harga gas di Eropa melesat gila-gilaan sampai 74%. Nah ingat ya, posisi kita ini adalah negara pengimpor minyak neto. Jadi lonjakan harga energi global yang setajam ini langsung ngehantam biaya impor kita. Otomatis defisit makin lebar dan ya memaksa rupiah kita melemah sekitar 5%. Ini benar-benar efek domino global yang nggak bisa dihindari. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini sebenarnya fokus utama kita hari ini. Menolak IMF, ini soal kedaulatan atau justru memicu risiko baru. Di tengah semua kekacauan global yang udah kita bahas tadi, pemerintah ngambil sebuah keputusan fiskal yang luar biasa berani, sekaligus sangat kontroversial. Kejadiannya di pertengahan April 2026, di Washington DC. Menteri Keuangan kita secara sadar dan tegas menolak tawaran fasilitas pinjaman darurat atau jaring pengaman dari IMF dan Bank Dunia. Angkanya padahal bukan kaleng-kaleng loh, nilainya fantastis, antara 25 sampai 30 miliar dolar AS. Buat mahamin kenapa tawaran sebesar itu ditolak, kita bisa lihat dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Beliau bilang, sekarang saya belum butuh karena kita punya cadangan sendiri. Statement ini jelas banget ngegambarin posisi pemerintah. Mereka pengen negasin kedaulatan ekonomi dan kemandirian fiskal bangsa kita tanpa mau didikte sama pihak luar atau diikat sama syarat-syarat tertentu.
Tapi ya namanya keputusan besar pasti ada pro kontranya. Coba kita bedah secara netral. Di sisi pro, pemerintah yakin banget penolakan ini penting untuk menjaga kedaulatan. Apalagi kita masih bisa pakai cadangan saldo anggaran lebih atau SAL milik kita sendiri. Langkah ini juga dinilai bisa ngehindarin masyarakat dari syarat-syarat IMF yang biasanya lumayan menyakitkan, kayak pemotongan subsidi. Tapi kita juga harus lihat sisi kontranya. Pasar nangkap penolakan ini sebagai dicabutnya sebuah jaring pengaman darurat yang krusial. Buat investor global, ini memicu kecemasan. Mereka melihat ini sebagai sinyal kalau pemerintah kita mungkin enggan ngelakuin reformasi struktural yang biasanya emang diwajibin sama IMF. Nah, dari situ kita beralih ke bagian keempat, pandangan investor versus cadangan fiskal kita. Di sini letak perbedaan pandangan yang cukup tajam antara cara pikir investor global dengan realitas jaring pengaman domestik yang diyakini pemerintah. Kalian pasti penasaran, apa sih senjata utama pemerintah sampai sepede itu? Jawabannya ada di angka ini, 420 triliun rupiah. Ini adalah saldo anggaran lebih atau SAL tadi. Bantalan ini yang paling diandalkan sama pemerintah buat nahan segala guncangan ekonomi saat ini. Di atas kertas, angkanya memang luar biasa besar. Cuma, pertanyaan kritisnya tuh gini, apakah 420 triliun rupiah ini benar-benar cukup tangguh untuk menahan badai global sebesar dan sehebat ini? Nah, pertanyaan ini tuh yang muter-muter di kepala para investor global. Dari sudut pandang mereka, ketika sebuah negara berani nolak puluhan miliar dolar jaring pengaman ekstra dari IMF di tengah krisis, negara itu kerasa kayak kehilangan pelampung daruratnya. Nggak peduli seberapa tebel tabungan di dalam negerinya. Dan yang bikin pusing, kecemasan investor ini ditambah lagi sama faktor geopolitik lain. Keanggotaan kita di BRICS sejak 2025 itu kebetulan memicu ancaman tarif ekspor dari Amerika Serikat yang range-nya nggak tanggung-tanggung dari 10–100%. Memang sih ancaman ini bukan penyebab langsung anjloknya pasar kita, tapi ini ibarat awan mendung tebal di latar belakang. Sentimen pasar jadi makin suram, investor makin maju mundur buat naruh duitnya, dan akhirnya malah mempercepat arus modal keluar. Lanjut ke bagian kelima, skenario terburuk hingga akhir 2026. Dengan semua tekanan yang udah numpuk ini, mari kita zoom out sebentar dan coba proyeksiin, sekuat apa sih daya tahan fiskal Indonesia ke depannya. Ada sebuah simulasi skenario terburuk yang dibikin sama LPMUI yang benar-benar harus kita antisipasi. Bayangin deh, gimana kalau ketegangan geopolitik tadi ujung-ujungnya bikin Selat Hormuz ditutup selama 9 bulan? Harga minyak dunia bakal melesat liar jauh di atas batas aman. Dampaknya, rupiah kita diproyeksikan bisa jatuh lebih dalam lagi sampai nyentuh 18.300 per dolar AS. Coba bayangin beban inflasi dan efek ke ekonomi sehari-hari kalau skenario mengerikan ini beneran terjadi. Biar lebih kebayang urutannya, kita lihat timeline-nya ya. Ketahanan fiskal kita ini bakal dites habis-habisan loh. Mulai dari tanggal 29 Mei saat efek arus keluar modal akibat rebalancing MSCI itu benar-benar kerasa. Lanjut di bulan Juni, rilis data PDB kuartal kedua bahkan nunjukin secara blak-blakan sebesar apa dampak real konflik global ini ke pertumbuhan kita. Masuk ke bulan Juli, The Fed di Amerika bakal gelar rapat yang sangat menentukan seberapa perkasa dolar AS nanti. Dan puncaknya, di akhir 2026, kita bakal ngelihat evaluasi akhir. Di titik itulah kita akan tahu apakah bantalan 420 triliun tadi benar-benar cukup untuk bertahan. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan benang marahnya, sebenarnya nggak ada satu tokoh jahat tunggal di balik krisis ini. Yang lagi kita hadapi sekarang adalah sebuah badai sempurna. Ada tekanan indeks keuangan global, terus tabrakan sama letupan geopolitik di Timur Tengah, dan semua itu berhadapan langsung dengan sebuah pertaruhan luar biasa besar dari pemerintah kita yang sangat pede mengandalkan cadangan fiskal kedaulatannya sendiri. Dan ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita renungkan sama-sama. Akankah bendungan fiskal mandiri yang dibangun Indonesia ini benar-benar kokoh nahan derasnya banjir kepanikan global? Atau jangan-jangan langkah berani menolak bantuan IMF ini malah terbukti jadi sebuah kesalahan kalkulasi yang harganya sangat-sangat mahal? Biar waktu yang ngebuktiin. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin paparan analisis kita hari ini. Semoga pembahasan tadi bikin kalian lebih paham sama dinamika ekonomi yang lagi super intens ini. Tetap waspada dan sampai jumpa di paparan berikutnya.